Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di sini kita bisa berjumpa lagi dalam materi koneksi antar materi modul 3.1. Saya sendiri perkenalkan, Haja Adlis Fiastuti, SPI, SMA Negeri 1 Biak, CGP, calon guru penggerak angkatan 1 Biak Nunhor. Tujuan dari modul ini adalah pemimpin pembelajaran yang memberikan layanan terbaik kepada murid agar mampu mengembangkan potensi bakatnya, minat, dan kebutuhannya untuk menuju profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, bagaimana pemimpin pembelajaran mengambil keputusan? Di sini, keputusan pembelajaran oleh Bob Talbot dikatakan bahwa teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is bad. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah yang terbaik. Nah, di sini guru tidak hanya mengajar teori atau melatih kecerdasan otak murid saja, melainkan melatih emosi, kepedulian, cinta kasih, kecerdasan hati dengan ketulusan hati mereka yang paling tulus. Itu semua kita sudah mempelajari pada sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keputusan guru sebagai pemimpin, nah semua itu untuk mewujudkan well-being target, di mana murid merasa nyaman, aman, dan tentram. Filosofi Patra Triloka, Ki Hajar Dewantara, dan pengambilan keputusan. Koneksinya di sini, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara telah mengeluarkan 3. Di sini pertama adalah Ingarso Sung Tolodo, di mana di depan kita memberikan teladan. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangun Kerso, di tengah membangun karsa atau kemauan semangat. Dan yang ketiga, trilogi yang ketiga adalah di belakang guru sebagai pemimpin pembelajaran atau Tuturi Handayani. Karakter atau nilai moral agama, sosial, budaya itu adalah pencerminan di mana kita sudah mempelajari pada modul 1.1, yaitu oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara
di sini mengajarkan menggunakan sistem Among. Nah, apa itu sistem Among? Berdasarkan pada ada ASI, ASA, dan ASU. Atau di sini care and dedication based on love. Bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan anak. Di sini kita mulai dari diri, adalah awal setiap guru untuk melakukan suatu perubahan, menerapkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian di sini masih dalam kaitannya dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktunya untuk berbuah. Nah, tugas seorang petani di sini adalah menjaga agar tanaman itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena hama penyakit yang dapat menyebabkan tanaman tidak berkembang dan tidak tumbuh dengan sehat, yaitu dengan cara menyemai, menyiram, memberi pupuk, dan memberi obat pembasmi hama. Nah, terkait dalam filosofi pandangan Ki Hajar Dewantara tentang triloka yang isinya yaitu seorang guru menjadi teladan atau di sini uswatun hasanah saat mendidik baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, memberikan semangat ketika melakukan dan menerapkan budaya positif serta mendorong anak didik dalam mengarungi pendidikan sebagai salah satu upaya menggapai cita-cita. Ya, di sini kita sudah mengenalnya. Kemudian pengaruh nilai dan prinsip pengambilan keputusan. Nilai dan peran guru sebagai pemimpin pelajaran sangat penting. Nilainya yang pertama adalah guru itu bisa mandiri, kemudian berkolaboratif, reflektif, dan inovatif, serta yang kelima berpihak pada murid. Nilai-nilai dan prinsip yang terdapat dalam diri sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, antara lain agama atau keyakinan, ketaatan pada hukum, taat pada peraturan, rasa kepedulian, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab. Nah, di sini anak-anak didik, peserta didik kita akan menumbuhkan kondisi yang aman, nyaman, tentram, menjadikan murid beriman, merdeka berekspresi, bahagia, kreatif, dan mandiri. Pengambilan keputusan ada visi dan misi, yaitu guna mewujudkan visi murid merdeka dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui model Bagja yang telah kita pelajari pada modul 1.3. Ada juga di sini inquiry apresiatifnya dengan metode Bagja. Di sini kita buat B-nya adalah buat pertanyaan, define, I-nya adalah ambil pelajaran, setelah itu atau discover, G-nya adalah gali mimpi, kita menggali mimpinya atau dreams, J adalah jabarkan rencana, desain, A-nya atur aksi, delivery.
Kemudian dikoneksikan lagi dengan adanya budaya disiplin positif dapat terwujud bila moral dan etika guru penggerak dalam prinsip pengambilan keputusan dapat berkolaborasi secara kontinus, jalan, dan seimbang. Di mana harus efektif atau tidaknya pengambilan keputusan menjawab pertanyaan dalam diri untuk memunculkan potensi. Ada juga coaching ya untuk modul 2, di mana coaching ini menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya melalui model Tirta. Nah, dengan metode Tirta, apa itu Tirta? T-nya adalah tujuan, kemudian I-nya ada identifikasi, dan R-nya adalah rencana aksi. T-nya adalah tanggung jawab. Di sini akan mengoptimalkan potensi murid atau rekan sejawat dan akan mendapatkan murid merdeka sehingga berpihak juga kepada murid. Pembahasan studi kasus dilema etika atau bujukan moral. Sebelumnya di sini kita sudah mengenal ada nilainya, ada intuisi, ada keyakinan. Nah, setelah itu kita akan mempelajari ya. Jadi sebelum ada pembahasan studi kasus dilema etika bujukan moral, sebelum kita mempelajari modul itu, kita hanya mengenal nilai-nilai yang bertentangan dengan hati nurani, intuisi kita, perasaan kita, kepedulian kita, keyakinan akan pengambilan keputusan. Nah, setelah atau pasca kita mempelajari modul, kita sudah mempelajari ada 4 paradigma, benar versus benar. Ada lagi 3 prinsip resolusi. Kemudian kita juga akan mempelajari di sini 9 langkah pengambilan keputusan. Koneksi antar materi, pengambilan keputusan. Kita mengenal ada kasus dengan bujukan moral, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dan juga ada dilema etika. Dilema etika di sini kasusnya menggambarkan bahwa situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Kita akan mendapatkan juga pengambilan keputusan yang tepat dengan ditunjang oleh lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, untuk menentukan itu kita sudah dibekali oleh paradigma pada situasi dilema etika yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan. Pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, paradigma kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Paradigma ketiga, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Di sini akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan. Kemudian dibekali juga ada 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu kita mengenali nilai yang bertentangan, nilai-nilai apa yang bertentangan, siapa yang terlibat, yang kedua, langkah kedua. Kemudian fakta-fakta apa yang relevan, dan kemudian ada uji benar salah, ya. Kemudian ada uji paradigma. Kemudian di sini ada prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, yaitu keputusan yang kreatif, yang tidak terduga, dan kemudian ada langkah buat keputusan. Kemudian yang terakhir langkah yang ke-9 yaitu
kita tinjau keputusan dan kita refleksikan keputusan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya kita dibekali juga ada prinsip atau resolusi dalam mengambil keputusan. Yaitu 3 prinsip tersebut adalah pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis kepedulian. Nah, di sini dari hasil ini saya akan menjelaskan kesimpulannya bahwa dari pengalaman kita terkait dengan materi dilema etika ini bersifatnya relatif, bergantung daripada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat kejadian. Ini dapat dimaknai bahwa terkadang adalah hal yang benar untuk memegang aturan demi suatu keadilan, akan tetapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar pula. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kesimpulannya dari koneksi antar materi ini adalah bahwa apapun sebuah keputusan yang sudah diambil harus mampu memberikan rasa nyaman, kondusif, aman, dan berdampak positif di sekolah. Karena sejatinya seorang guru adalah merupakan seorang pemimpin pembelajar yang akan menentukan arah kebijakan belajar dan tentunya harus berorientasi kepada keberpihakan terhadap murid sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran coaching, pembelajaran sosial emosional tentunya sebagai bekal bagaimana seseorang pendidik memiliki keterampilan psikologi dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dan umpan balik positif. Keputusan yang tepat tentunya akan membawa keadaan yang lebih positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kita ilustrasikan bahwa sebuah sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif di dalamnya tumbuh berkembang budaya positif, murid memiliki motivasi yang cukup tinggi, belajar tanpa pujian dan hadiah, dan taat tanpa hukuman, pembelajaran yang berpihak kepada murid, pendidik yang selalu melihat kodrat dan kebutuhan murid, serta mampu mengelola emosi menjadi sebuah kekuatan positif, menjadi pendengar yang baik ketika murid memiliki sebuah masalah, memilih para pendidik yang bisa dan mampu membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajar di sekolah. Ini adalah cita-cita kita sebagai guru di abad 21. Dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan hasil berdasarkan atau menerapkan dilema etika. Demikianlah koneksi antar materi modul 3 tentang pengambilan sebuah keputusan yang saya paparkan. Kasumasa dan terima kasih. CGP, Calon Guru Penggerak Angkatan 1, Bia Nunfor.